Oke, semuanya jangan ada yang mainan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning my student. How are you today? I'm fine. I'm fine too. So before going into the material, allow me to introduce myself. My name is Didi Mutia Priani dengan NIM 25010251556 and my friend. My name is Haura Zalpavidia. You can call me Haura. Oke, jadi di sini Miss akan membahas tentang materinya yaitu sebuah telling time. Ada yang tahu nggak sih telling time itu apa? Gak tahu, Miss. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Rizka Pratiwi. Dimohonkan untuk berdoa. Before our lesson together, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya Miss akan absen ya. Ada Nabila Hasanah, Present, Miss. ada Putari Mukti Rahayu, Present, Miss. and the last one, Rizka Pratiwi. Present, Miss. Oke, waktunya kita menyanyikan lagu nasional ya. Dimohonkan untuk berdiri untuk student-studentku. Please stand up. Lagu nasionalnya itu yaitu Gugur Bunga. 1, 2, 3. Gugur bunga putih taman berdiri telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Tugur satu tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Oke guys, duduk kembali ya. Down. Jadi itu di sini sebelum masuk ke materinya ada tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu menjelaskan perbedaan penggunaan IM dan VM dengan baik dan benar, membaca dan menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris sesuai dengan gambar dan yang sudah ditampilkan di PowerPoint saya. Terus selanjutnya memahami kosakata waktu dalam berbahasa Inggris seperti o'clock, half past, quarter past, and quarter to. And the last one, mengenal berbagai jenis jam yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, next. Sebelumnya, before to kalian tahu nggak sih jam itu bentuknya apa aja selain jam dinding? Jam Iya dong. Miss-nya udah ke situ sih. Iya. Kelihatan deh. Nah, dari di sini tuh jam itu tidak memiliki hanya jam dinding, melainkan ada jam tangan, jam digital, jam beker, and then jam pasir. Nanti follow Miss ya untuk mengucapkan
menggunakan bahasa Inggris? Yes. Oke, Miss. Oke, mulai ya. Jam dinding, wall o'clock. Wall o'clock. Jam tangan, wristwatch. Wristwatch. Jam digital, digital o'clock. Digital clock. Jam dekat, alarm o'clock. Alarm clock. And the last one, jam pasir, hourglass. Hourglass. Oke. Nah, di sini tuh ada penjelasan tentang IM dan PM. What is IM and PM itu? Nah, IM itu merupakan antemeridian atau sebelum tengah hari. Jadi itu gini, waktunya itu dari pagi jam 00 sampai dengan jam 12.00. Sedangkan PM itu merupakan point meridian atau setelah tengah hari. Jadi menjelang siang, sore, malam, dan itu pukul waktunya itu dari jam 12.00 hingga 24.00. Seperti ini contohnya, ada jam 7 PM berarti pukul 7 pagi atau morning. And then 7 PM itu merupakan 7 malam, yaitu evening. Terus selanjutnya, part of the day merupakan bagian sebuah waktu. Jadi itu setiap hari itu dibagi menjadi 3 bagian. Each day is divided into the part, and then ada morning, afternoon, dan evening. Nah, yang tadi udah dijelasin oleh Miss tadi kan, kalau pagi itu waktunya dari jam 00 hingga 12.00, and afternoon dari jamnya itu dari jam 12.00 hingga 18.00, dan yang terakhir itu dari evening itu dari jam 18.00 hingga 24.00. Terus yang terakhir ada time vocabulary atau mengenal kosakata waktu. Jadi di sini mempelajari ekspresi waktu itu sangat penting dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Learn K-time experience in English and Indonesia. Jadi nanti tuh yang akan dibahas oleh Miss Haura ada tentang clock itu apa. Jadi nanti kalian tuh misal jam 7 pagi tuh jarum pendeknya sama jarum panjangnya itu di mana gitu. Terus selanjutnya ada kompas lewat jam 30 menit. Semisal jam 7.30, nah itu jarum pendeknya ke angka berapa dan jarum panjangnya ke angka berapa. And then terakhir quarter past atau tuh kurang lebih dari 15 menit yang akan dibahas oleh Haura. Nah, di sini ada 7 o'clock. Artinya jam 7 tepat. It's 7 o'clock. Pukul 7 tepat. Nah, di situ tuh misal kalau 7 tepat itu berarti jarum pendeknya di angka 7 pas, terus di jarum panjangnya di angka 12. Berarti 7 o'clock. Berapa? 7 o'clock. Jarum pendeknya di atas angka 3, jarum panjangnya di angka 6. Jadi it's half past 3. Berarti pukul setengah 3. Ayo coba diulang lagi. It's 3:30. Nah, di sini ada quarter past 4 atau di sini menunjukkan jam 4:15. Berarti it's quarter past 4. Pukul 4 lewat kan it's quarter past 4. Berarti pukul 4 lewat 15 menit. Berarti misalkan jam 4 lewat 15 menit di jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya di angka 3. Jadi it's quarter past 4. Jadi jam 4 lewat 15 menit. Coba diulang. It's 4:15. Nah, di sini quarter to 8. It's quarter to 8. Berarti pukul
di sini ada lagi bagaimana cara mengatakan 7.15 dalam bahasa Inggris. Berarti 7 hours 15 minutes atau quarter titik-titik 7 jam 7 lewat titik-titik 15 menit. Berarti it's quarter past 7 atau pukul 7 lewat 15 menit. Coba diulang. It's quarter past 7. Nah, pintar. Oke, selanjutnya kita akan ngasih sebuah LKPD nih. Sebelum ice breaking, siapa nih yang mau ice breaking? Tapi sebelum itu kita ngasih LKPD dulu ya. Yang tadi Miss sudah jelasin, nah nanti Miss kasih tugas buat kalian untuk mengerjakan. Apakah sudah mengerti apa belum? Miss bagiin ya. Ayo ya. Guys, semuanya jangan ada yang mainan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning my student. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. So before going to the intro the material, allow me to introduce myself. My name is Dina Mutia Priani dengan NIM 25010251556 and my friend. My name is Haura Zatofilia. You can call me Haura. Oke, jadi di sini Miss akan membahas tentang materinya yaitu sebuah telling time. Ada yang tahu nggak sih telling time itu apa? Gak tahu, Miss. Oke, sebelum mulai, angka baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Rizka Pratiwi. Dimohonkan untuk berdoa. Before our lesson together, and begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya Miss akan absen ya. Ada Nabila Hasanah, Present, Miss. ada Putari Mukti Rahayu, Present, Miss. and the last one, Rizka Pratiwi. Present, Miss. Oke, waktunya kita menyanyikan lagu nasional ya. Dimohonkan untuk berdiri untuk student-studentku. Please stand up. Lagu nasionalnya itu yaitu Gugur Bunga. 1, 2, 3. Gugur bungaku di taman bakti telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Tunggu satu, tunggu 1000. Tanah air jaya sakti.
Jadi itu di sini sebelum masuk ke materinya ada tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu menjelaskan perbedaan penggunaan IM dan PM dengan baik dan benar, membaca dan menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris sesuai dengan gambar jam yang sudah ditampilkan di PowerPoint saya. Terus selanjutnya memahami kosakata waktu dalam berbahasa Inggris seperti o'clock, half past, quarter past, and quarter to. And the last one, mengenal berbagai jenis jam yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, next. Sebelumnya, before to kalian tahu nggak sih jam itu bentuknya apa aja selain jam dinding? Iya dong. Kita udah ke situ sih. Iya. deh. Nah, dari di sini tuh jam itu tidak memiliki hanya jam dinding, melainkan ada jam tangan, jam digital, jam beker, and then jam pasir. Nanti follow Miss ya untuk mengucapkan jam-jam ini menggunakan bahasa Inggris. Yes. Oke, mulai ya. Jam dinding, wall o'clock. Jam tangan, wristwatch. Jam digital, digital o'clock. Jam beker, alarm o'clock. And the last one, jam pasir, hourglass. Oke. Nah, di sini tuh ada penjelasan tentang IM dan PM. What is IM and PM itu? Nah, IM itu merupakan antemeridian atau sebelum tengah hari. Jadi itu gini, waktunya itu dari pagi jam 00 sampai dengan jam 12.00. Sedangkan PM itu merupakan point meridian atau setelah tengah hari. Jadi menjelang siang, sore, malam, dan itu pukul waktunya itu dari jam 12.00 hingga 24.00. Seperti ini contohnya ada jam 7 PM berarti pukul 7 pagi atau morning. And then 7 PM itu merupakan 7 malam yaitu evening. Terus selanjutnya part of the day merupakan bagian sebuah waktu. Jadi itu setiap hari itu dibagi menjadi 3 bagian. Each day is divided into the part, and then ada morning, afternoon, dan evening. Nah, yang tadi udah dijelasin oleh Miss Adi kan, kalau pagi itu waktunya dari jam 00 hingga 12.00, and afternoon dari jamnya itu dari jam 12.00 hingga 18.00. Dan yang terakhir itu dari evening itu dari jam 18.00 hingga 24.00. Terus yang terakhir ada time vocabulary atau mengenal kosakata waktu. Jadi di sini mempelajari ekspresi waktu itu sangat penting dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Learn time experience in English and Indonesia. Jadi nanti tuh yang akan dibahas oleh Miss Haura ada tentang waktu itu apa. Jadi nanti kalian tuh misal jam 7 pagi itu jarum pendeknya sama jarum panjangnya itu di mana gitu. Terus selanjutnya ada half past lewat dari 30 menit. Misal jam 7.30, nah itu jarum pendeknya ke angka berapa dan jarum panjangnya ke angka berapa. And then terakhir quarter past atau tuh kurang lebih dari 15 menit yang akan dibahas oleh Haura. Nah, di sini ada 7 o'clock. Artinya jam 7 tepat. It's 7 o'clock. Pukul 7 tepat. Nah, di situ tuh misal kalau 7 tepat itu berarti jarum pendeknya diangkat 7 pas, terus jarum panjangnya diangkat 12. Berarti 7 berapa? 7 o'clock. Nah, di sini ada half past 7 atau jam setengah 3. It's half past 7 atau pukul setengah 3. Dia menunjukkan menit pada angka 6. Berarti setengah 3-nya jarum pendeknya diangkat di atas angka 3. Jarum panjangnya si angka 6. Jadi it's half past 3. It's half past 3. It's half past 3. Berarti pukul setengah 3. Coba diulang lagi. It's half past 3. Nah, di sini ada
quarter past 4 atau di sini menunjukkan jam 4:15, berarti it's quarter past 4, pukul 4 lewat it's quarter past 4, berarti pukul 4:15. Berarti misalkan jam 4:15 di jam pendeknya diangkat 4, jarum panjangnya diangkat 2. Jadi it's quarter past 4. Jadi jam 4:15. Coba diulang. It's quarter past 4. Nah, di sini quarter to 8. It's quarter to 8, berarti pukul 8 kurang 15 menit. Berarti jam 8 kurang 15 menit, jarum panjangnya itu di angka 9, jarum pendeknya di angka 8. Jadi berarti it's quarter to 8, berarti pukul 8 kurang 15 menit. Coba diulang. It's quarter to 8. Nah, hasilnya kita latihan membaca jam ya. Bagaimana cara mengatakan 7:30 dalam bahasa Inggris? How do you say 7:30 in English? It's 7:30. Artinya jam 7:30. Coba diulang. It's 7:30. Nah, di sini ada lagi bagaimana cara mengatakan 7:15 dalam bahasa Inggris. Berarti 7 hours 15 minutes atau 4:7 dan 7 lewat 15 menit. Berarti it's quarter past 7 atau pukul 7 lewat 15 menit. Coba diulang. It's quarter past 7. Oke, selanjutnya kita akan ngasih sebuah LKPD nih sebelum ice breaking. Siapa nih yang mau ice breaking? Tapi sebelum itu kita ngasih LKPD dulu ya. Yang tadi Miss sudah jelasin. Nah, nanti Miss kasih tugas buat kalian untuk mengerjakan. Apakah sudah mengerti apa belum? Miss bagiin ya. Ayo ya, mulai nyontek ya. Udah, waktunya udah habis. Udah habis. Udah habis. Udah habis ya. Iya, kamu lama. Bentar, Miss. Udah habis. Jangan. Oke guys, jadi kita next ke ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Katanya salah masukkan. Ih, jadi Ratu bohong. Ratu katanya mau maju ke depan nih. Saya guys. Tar dulu. Sebentar dulu. Kita dulu ya.
baru. Kalian ngikutin ya. Oke, Miss. Oke. Listen dulu ya guys. Jam berapa? Di pen hijau. Jam 7 pagi, 7 in the morning. Dengerin dulu. Udah iya listen dulu dong. Iya, iya. Oh ya, dia suka singing ya. Iya, Miss. Oke, kita mulai yuk, baru kalian ikutin ya. Follow guys. Di pen hijau. Belum. Dari satu. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 7 pagi, 7 in the morning. Waktunya sarapan, time for breakfast. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 12 siang, 12 noon. Waktunya makan siang, time for lunch. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 7 sore, 7 in the evening. Time for dinner. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 9 malam, 9 at night. Waktunya tidur, time to sleep. Oke, udah pada senang belum sih pembelajaran hari ini yang dibawakan oleh Miss Dini and Miss Haura? Senang! Oke, kalau udah senang-senangnya nih, next kita akan ngerjain evaluasi. Ya. Baru Maaf ya. Ayo guys, kerjain yang dulu ya, yang jujur. Udah yuk, kumpulin yuk. Oke, Ayo, Miss. Tahu apa ngerjain nih sama Raja? Ya. Kita ada dulu. Bang Ibu nih. Oke guys, jadi kan ini kita udah mau di penghujung. Nah, tapi sebelum mengakhiri ini, Miss minta 2 orang dong, student buat maju, buat ngejelasin kayak Percakapan sehari-hari. 2 orang aja, kita dapat hadiah kok. siapa yang mau hadiah nih? Utari ya, Mbak. Miss, jangan sedih maju.
Nah, tahapannya saya menanyakan jam berapa sekarang? Jam 7 pagi. Nah, terus habis itu morning. Kayak misal I go to school time 7 o'clock gitu kan maksudnya. Maksudnya begitu. Nanti ditunjukin ya kayak 7 o'clock itu jarum pendeknya kemana dan jarum yang panjangnya itu di mana. Kalau yang 15 yang lebih dari 15 yang mana dan 30 itu yang mana. Dua ya, berdua aja. Ya. What time is it? Gantian sekarang. Iya, Hani yang Susah nih. yang susah nih. Zakia bisa kok. Bisa dia. Ayo Zakia. What time is it? It's 2:30. Akuan, quarter. Aku udah kayak gitu jahat banget. Kamu ngaji sih. What time is it? It's 1:45. Oke, terima kasih ya yang udah maju. Nanti Miss kasih hadiah sesudah pembelajaran ya. Yang benar, Miss. Iya, seriusan kok, serius. Bohong. Ya, udah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Aku bisa pulang. Ya, pulang dulu ya. Iya, aku main, Miss. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Miss ada tugas buat kalian. Enggak suruh Miss. Ya, nanti Miss itu ya, Miss kasih latihan soalnya ya, buat dikumpulkan minggu depan, oke? Oke, Miss. Tugasnya adalah kayak percakapan tadi ya, buat ditulis ya. Nggak jadi. Berdua. Ya berdua. Ya terserah kalian. Boleh. Nanti diris ya. Oke, Miss. Oke. Thank you for learning. Oke guys, udah selesai daripada pagi hari ini. Oh kesimpulannya itu jadi kita mengetahui waktu 30 jamnya itu lewat dari 30 menit itu. Jarum pendeknya di angka ada jarum pendek dan serta jarum panjangnya itu di angka berapa. Sedangkan yang lewat dari 15 menit itu di mana dan kalau tepat itu di mana jamnya, jarum pendeknya dan jarum panjangnya. Apa kalian masih ada yang ingin bertanya atau masih belum jelas? Silahkan tanya aja ya. Jelas, Miss.
pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan menjadi bermanfaat buat kalian semua. Amin. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Udah, waktunya udah habis. Habis ya. Iya, kamu bentar, Miss. Udah habis, ayo kumpulkan. Oke guys, jadi kita next ke ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Saya. Fotonya salah masukannya. Iya, Ratu bohong. Ratu kalian mau maju ke depan, Miss. Bentar ya guys. Bentar dulu. Bentar dulu. Kita dulu ya. Nah, untuk ice breaking-nya, kalian dengerin dulu nih sampai setengah, ntar baru kalian ngikutin ya. Oke, Miss. Oke. Kita dulu ya guys.
Ayo guys, kerjain yang begini ya, yang jujur. Udah yuk, kumpulin yuk. Ayo, udah habis. Ayo, kumpulin. Salah nggak ngerjain nih sama Rada. Kita udah dari Oke guys, jadi kan ini kita udah mau hitung ujung. Nah, tapi sebelum mengakhiri ini, Miss minta 2 orang dong, student buat maju, buat ngejelasin kayak Percakapan sehari-hari 2 orang aja, kita dapat hadiah kok. Ratu mau tapi kayaknya kita mau. Sama Hani, sama Hani. Kamu gak boleh tunjuk-tunjuk. Dia sama Hani mau. Mau. Maju, Hani nangis nih. Nah, percakapannya kayak menanyakan jam berapa sekarang? Jam 7 pagi. Kemana? Terus habis itu tuh morning. kayak misal I go to school time 7 o'clock itu guys maksudnya. Maksudnya begitu. Nanti ditunjukin ya kayak 7 o'clock itu jarum pendeknya kemana dan jarum yang panjangnya itu di mana. Kalau yang 15 yang lebih dari 15 yang mana dan 30 itu ya. Berdua ya, berdua aja. Ya. What time is it? 6 o'clock. Gantian sekarang. Iya, Bi. Iya, Hani yang gitu. Yang susah nih. Yang susah nih. Saskia bisa kok. Bisa dia. Ayo Saskia. What time is it? It's 2:30. Balas lagi yang lebih susah. Kamu udah kayak gitu jahat banget. Nanti kalau kamu maju.
Apa kamu kira bisa lagi orang